warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang topik switch atau biasa dikenal dengan istilah saklar dan library pada uh, Arduino IDE. Jadi mungkin untuk library kita hanya melakukan contoh karena kita tidak bisa compile di Tinkercad. Kemudian di sini ada beberapa macam saklar yang diperlihatkan, tapi ada dua jenis saklar yang perlu kita tahu untuk mungkin konsep dasar. Selebihnya adalah saklar custom. Jadi saklar yang pertama yaitu push button. Jadi saklar jenis push button itu mungkin bisa didapatkan pada sensor laser, ketika dipencet nyala, ketika dilepas mati. Nah itu termasuk dalam segi push button karena dia akan kembali ke kondisi semula kalau misalkan dia tidak dipencet. Jadi itu namanya push button karena ketika di-push baru buttonnya ada action. Jadi makanya dinamakan sebagai push button. Dan kemudian yang kedua yaitu button on off. Jadi button on off itu ya bisa dilihat seperti saklar lah. Jadi di saklarnya bisa ada tanda 0 atau 1. Nah, itu ketika dipencet 1 kondisinya akan terus nyala. Kalau dipencet 0 ya kondisinya akan terus mati. Nah, itu dinamakan sebagai button on off karena dia konstan, ketika dipencet ya on terus, ketika dipencet nolnya off terus. Jadi itu untuk konsep dasar masalah button. Nah, di praktikum kali ini kita belajar di push button. Oke, di push button. Jadi notasi saklar dari push button sebenarnya itu kurang lebih. Nah, di sini ada kabel, di sini juga kabel. Jadi di dalam push buttonnya, di dalam push button ini sebenarnya hanya terpisah, jadi dia tidak tersambung. Nah, jadi di sini push buttonnya, di dalam push buttonnya itu seperti kawat yang tidak tersambung. Nah, ketika dipencet baru tersambung. Jadi ini sama halnya seperti kabel yang terputus. Nah, ketika dipencet kabelnya itu tersambung. Nah, jadi konsep dari push button sebenarnya itu di dalam push button itu hanya konsep rangkaian kabel listrik yang diputuskan dan kemudian disambungkan jika dipencet. Nah, itu untuk konsepnya. Jadi ketika push buttonnya dipencet, ini kabelnya akan tersambung ke sini. Oke, mungkin itu untuk push button sendiri. Sebenarnya juga di saklar button, khususnya button on off itu sama. Cuman kalau button on off dia akan tetap ya kalau misalkan kita ya, pencet angka satunya, dia akan terus uh, tersambung. Nah, kalau misalkan dipencet angka 0, nah ini dari saklarnya itu akan mengangkat naik elemen penghantar listriknya di dalam. Jadi ini akan naik dan akan melepas hubungan antara kabel yang bagian kiri dan bagian kanan. Nah, jadi sebenarnya ini hanya masalah memutus sambungkan kabel. Jadi itu untuk dasarnya dari sebenarnya untuk push button dan button on off. Nah, oke, kita lanjut ke mungkin uh, langsung saja ke percobaan bagaimana cara implementasi button khususnya di push button. Jadi di sini saya ada siapkan contoh. Nah, mungkin 2 LED saja. Nah, di sini kan juga agak berantakan ya ke wiringnya. Jadi kita bisa berikan warna. Nah, misalkan yang 5 volt kan itu biasa identik dengan warna merah. Dan ground itu biasa identik dengan warna hitam. Jadi kabel yang tersambung dengan ground itu biasanya berwarna hitam. Jadi kita coba ubah saja warna hitam di sini. Jadi ini kan tersambung ke ground. Jadi ini juga tersambung ke ground.
Dan untuk kabel yang tersambung ke pin yang bernomor itu boleh warna selain daripada merah sama hitam, mungkin warna hijau, sini biru, sini orange, sini coklat. Oke, ini bisa seperti ini supaya agak mudah dikenali. Mungkin agak kurang lebih wiringnya seperti ini. Jadi ada push button, ada resistor, ada uh, sini warna merah ya, warna merah karena dia tersambung ke tegangan. Nah, oke, jadi kita konsep wiringnya dari push button itu, jadi di sebelah sisinya, sebelah kanannya itu dialiri tegangan VCC atau tegangan 5 volt. Jadi dia masih belum tersambung dengan yang ini karena konsepnya push button itu ketika dipencet baru kabel atau listrik tegangannya di dalam push button itu baru bisa mengalir ke segala isi. Jadi dia masih ada di dalam ini. Jadi dia belum tersambung ke bagian kiri ataupun bagian atas. Nah, kemudian ground dia juga sama halnya seperti VCC, jadi dia hanya masih di seputar poin ini. Dan kemudian di pin 2 dia juga masih di seputar ini. Jadi ground dan pin 2 itu satu arah. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, jadi dia harus ada tegangan VCC dan di sini harus ada tegangan uh, ground juga. Tapi harus ada penetralisirnya yaitu ground. Nah, di pin 2 ini berfungsi sebenarnya untuk menerima hasil eksekusi yang ada di dalam post buttonnya itu sendiri. Jadi kalau misalkan saya pencet post buttonnya, nah dia menghasilkan angka 0 untuk sebelum saya pencet, tapi kalau setelah saya pencet, nah dia menghasilkan angka 1. Nah, jadi pin 2 itu fungsinya untuk menangkap hasil yang terjadi di dalam push button. Nah, sebenarnya di sini ada VCC sama ada ground. Nah, ketika dipencet, VCC akan melaju ke segala sisi. Jadi ketika dipencet, jadi dia terhubung ke segala sisi, yaitu bagian atas, karena uh, konsepnya saklar untuk push button yang 4 kaki ini, dia akan menghubungkan ke segala arah, ke segala sisi kakinya. Jadi VCC akan menuju ke segala sisi kakinya. Nanti VCC akan bertemu dengan ground. Nah, jika dia saling bertabrakan, itu akan menghasilkan hasil berupa tegangan listrik, tegangan listrik yang nantinya di pin digital 2 akan membaca hasil tabrakan energi listrik tersebut antara VCC sama ground. Karena ini tegangan DC, jadi tegangan DC itu dia tidak boleh saling bertabrakan ya antara VCC sama ground, dia tidak boleh bertabrakan. Tapi karena kita menggunakan konsep push button, jadi di sini ada tabrakan. Nah, tabrakan itu nanti yang dibaca oleh pin digital 2.
Nah, jadi kalau misalkan ada tabrakan dia membaca nilai 1, tapi kalau misalkan tidak tabrakan dia membaca nilai 0. Nah, kenapa, eee, sebenarnya kalau dalam segi konsep, arus atau arus listrik tegangan DC ketika, tegangan 5 volt, terhubung dengan, ground, nah itu biasanya, akan memberikan dampak efek korsleting listrik. Nah, cuman kita, eee, sudah minimalisir dengan menggunakan resistor. Nah, makanya, fungsi resistor itu penting di push button seperti ini karena ada tabrakan tapi dinetralisir sama, resistor. Jadi tabrakannya itu tidak sangat berpengaruh lah bagi microcontroller ataupun, pada rangkaian, yang lain. Jadi makanya fungsinya resistor di sini untuk menetralisir hasil tabrakan tersebut. Nah, dari hasil tabrakan tersebut, nanti pin digital 2 akan membaca dan, menampilkan angka 1. Tapi untuk membuat pin digital 2 ini bisa membaca, kita harus set codingannya terlebih dahulu di, eee, codingan microcontrollernya, yaitu pin mode, kemudian, dia ada di pin berapa, kemudian di sini modenya input. Nah, yang sebelumnya kita lakukan adalah mode output. Nah, mode output itu, dia yang mengeluarkan tegangan. Nah, tapi karena kita mau menerima hasil, action atau hasil tabrakan, nah itu biasa kita gunakan mode input. Jadi kita mau terima tegangan, tegangan tabrakannya di dalam push button. Jadi kita set mode input. Kemudian di dalam void loop, di situ ada digital read. Nah, digital read itu gunanya untuk membaca, eee, hasil dari, tabrakan tersebut. Jadi dia harus membaca dalam bentuk data digital. Jadi sebenarnya data digital itu ada 2, yaitu 0 sama 1. Jadi, dia hanya membaca 0 sama 1. Karena kita set di sini adalah digital read. Jadi dia, melakukan pembacaan di pin 2. Nah, kemudian kita tampung di variabel hasil. Nah, nanti hasilnya dari digital read, hasil pembacaannya, karena di sini ada mode input, jadi dia konteksnya adalah digital read. Kalau misalkan dia konteksnya di sini adalah output, berarti dia digital write karena dia, eee, mau menulis atau, mengeluarkan output lah dari pin mode ini. Oke, di sini serial print, kemudian hasil. Jadi apa, eksekusi yang terbaca di dalam digital read itu nanti ditampung di variabel hasil. Kemudian di sini ada perintah untuk menampilkan hasil output dari isi variabel hasil. Ini angka 0, tapi ketika saya pencet dia angka 1. Nah, kita sudah dapat, mode dari pause button-nya. Sekarang kita bisa mainkan sebenarnya pause button-nya di, sini untuk menyalakan LED. Jadi kalau misalkan saya pencet pause button-nya, itu LED-nya akan nyala. Tapi kalau misalkan, tidak saya pencet ya tidak akan nyala. Nah, di sini kan kita sudah dapat nih, eee, yaitu angka 0 sama 1 ketika dipencet. Sisa kita mainkan menggunakan fungsi if, yaitu if, misalkan LED 12 ya. Nah, misalkan hasil hasil sama dengan 1. Nah, kalau 1 kan tadi hasilnya itu berarti dipencet. Nah, jadi kalau misalkan hasilnya sama 1, lampu di pin 12 dan lampu yang terhubung di pin 13 itu nyala. Jadi kita digital write yaitu 12 dinyalakan yaitu high, kemudian juga di digital write 13 high. Nah, di sini masih belum lengkap ya karena kita belum deklarasikan atau definisikan, eee, di pin 12, 13 itu adalah mode output. Jadi di sini pin mode 12 output, pin 13 itu mode output. Nah, seperti ini.
Nah, kemudian kita pakai else-nya. Jadi kalau misalkan kita atau hasilnya atau saya tidak tekan tombol di sini, itu lampu LED-nya tidak akan menyala. Digital right 12 low, digital right 13 low. Oke, start. Nah, kita di serial monitornya tidak ada tampil karena kita tidak panggil fungsi untuk menampilkan output di serial monitor, yaitu serial println. Jadi di sini ada serial println sehingga di serial monitornya itu juga menampilkan kosong. Tapi secara aksi atau proses itu akan terjadi karena kita sudah buat fungsi aksinya. Jadi ketika dipencet, nah itu nyala, dilepas mati, dipencet nyala, dilepas ya mati. Nah itu untuk konsep dari LED sendiri. Jadi kalau misalkan mau uh, buat dua LED dan buat dua saklar, itu boleh-boleh saja. Sisa kalian tambahkan saklar di sini lagi. Kemudian pakai konsep daripada hasil tabrakan tegangan. Jadi ya di sebelah kanan anggaplah kita pasang 5 volt ini. Nah, kemudian kita pasang lagi resistor di sini, mungkin agak berdekatan ya. Kita jauhkan sedikit. Oke. Nah, sini ke sini ground. Dan jangan lupa untuk uh, pin atau ya pin untuk baca hasil tabrakan tegangannya, itu kita taruh di sama resistornya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, jadi wearingnya agak beda, agak mudah tapi titik poinnya sebenarnya sama. Ini hanya masalah lengkungan kabel. Nah, sesuai jadi dia di sebelah visinya sebelah kanan, resistornya sebelah kiri, yang terhubung resistornya yang terhubung ke ground, dan juga ada pin data digital yang akan tampung nilainya nanti, yang baca nilai hasil tabrakan dari di pas button. Jadi kita sisa set di sini pin mode lagi karena kita punya dua saklar. Pin mode misalkan ini pin 3 itu modenya input juga. Dan kemudian kita ubah di sini untuk lebih memperjelas, jadi button 1, kemudian di sini adalah integer, button 2 sama dengan digital read itu ada di pin 3. Nah, di sini kita taruh jika hasilnya sama, jika button 1 sama dengan 2, maka yang nyala lampu yang terhubung ke pin 12. Nah, di sini kita ubah. Jadi di sini kita mau jika button button 2 sama dengan 1, jadi sebenarnya hasilnya sama antara jadi sama hasilnya. Jadi kalau misalkan dipencet 1 juga, kalau misalkan tidak dipencet 0, karena kita set digital read di sini. Nah, oke. Jadi kalau misalkan saya pencet di button 1, maka yang nyala adalah lampu LED yang terhubung ke pin 12, yaitu ini. Dan jika saya pencet button 2 dan ya kalau dipencet kan hasilnya 1. Nah, yang nyala itu adalah pin LED yang terhubung ke pin 13. Oke, kita coba.
Oke, ada salah, mungkin ada yang keliru. Nah, eh, saya coba dulu di button satunya. Jadi ini button satu, ini button dua. Jadi pencet ya, pin atau LED yang terhubung ke pin 12 itu nyala. Oke, jadi dia nyala. Nah, di sini ada yang keliru juga ya, karena sebenarnya harusnya kalau misalkan kita lepas buttonnya itu akan mati, tapi di sini tidak mati. Nah, kita identifikasi lagi di mana sebenarnya atau apa hasil yang dikeluarkan itu menggunakan serial PTLM. Mungkin kita kasih saja delay 500 untuk kita lihat uh, perpindahan waktunya. Kemudian di sini kita kita tampilkan nilai atau isi di dalam variabel button satu dan isi di dalam variabel button 2. Kita kasih sini saja button satu, button 2. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti di serial motornya akan menampilkan isi dari variabel button satu dan button 2. Oke, mungkin kita ada yang kelupaan, itu serial begininya. Ya, jadi ini untuk menampilkan di serial monitor kita harus deklarasikan serial begini. Coba lagi. Oke, button satu nilainya masih belum ada, jadi kalau misalnya saya pencet mungkin kita nol, nol, ya, nol, terus saya pencet satu, dan sini saya pencet satu. Oke, jadi dia berubah satu ya. Tapi masih belum lagi. Jadi mungkin kita tambahkan saja resistor di sini. Mungkin tegangannya belum netral.
Oke, mungkin tadi, kenapa nyala terus ya? Oke, mungkin tadi kenapa nyala terus, karena kita belum set, eee, dia untuk matikan. Jadi ketika button satunya dipencet, dia akan terus high, dan begitupun juga yang di button keduanya dia akan terus high. Jadi salah satu caranya untuk mematikan kalau misalkan kita tidak pencet buttonnya, itu biasa else, kita tambahkan else, kemudian sini digital write 12 high to low, sini jadi digital write 13-nya low. Nah, kalau seperti ini, jadi kalau misalkan button satunya bernilai 0 dan button 2-nya bernilai 0, maka lampu LED yang terhubung ke pin 12 dan 13 akan mati. Nah, tadi kita kekurangan set untuk matikan. Jadi ketika di digital write 12 high, jadi lampunya akan terus nyala. Untuk mematikan kita harus set lagi LED-nya dimatikan kapan, yaitu ketika button 1 dan button 2-nya itu tidak terpencet. Oke, kita coba lagi. Nah, jadi nyala, kita lepas mati, ini juga nyala, dilepas mati. Oke, oke. Mungkin untuk di praktikum uh, bagian modul 4 yaitu saklar, modul 5 yaitu switch saklar, saya rasa sudah cukup ya. Ternyata masih ada lagi satu yaitu di library. Sebenarnya di library sama halnya seperti codingan yang sudah tersave atau sudah disiapkan sama pihak Arduino IDE-nya, seperti contoh file, example, example, kemudian stepper, terus mungkin ke SP32 dan ini WiFi, kemudian WiFi client. Nah, yang dikatakan library yaitu ini wifi.h. Jadi library itu sebenarnya di dalam library ini adalah codingan juga sih sebenarnya. Di library juga. Jadi di dalam library itu kita panggil salah satu fungsinya di sini mungkin itu adalah wifi client. Nah, nanti wifi client ini akan mengarah ke library. Jadi sebenarnya library itu dia hanya mensupport ya. Kalau misalkan kita mau gunakan fungsi tertentu. Jadi untuk menggunakan fungsi Wi-Fi yaitu kita harus panggil library-nya dulu karena di Arduino IDE tidak ada uh, atau tidak nge-provide library Wi-Fi. Jadi kita panggil library-nya dulu, kemudian kita panggil fungsi di dalam library-nya. Jadi sama halnya seperti misalkan cout. Nah, ini cout di C++ ya. Jadi kalau misalkan dia tidak ada library-nya, pemanggilan library-nya yaitu IOStream, si fungsi cout ini tidak akan jalan karena fungsi cout ini ada pada library IOStream. Jadi library sebenarnya itu hanya memberikan sumber untuk fungsinya bisa digunakan. Oke, jadi mungkin itu untuk konsepnya library. Jadi dia hanya provide fungsi yang misalkan kita menggunakan tapi dia tidak ada di dalam sistem aplikasi Arduino IDE. Nah, salah satu caranya kita harus include atau import wifi data atau library-nya yang mau digunakan. Nah, mungkin itu saja di bagian uh, ya di bagian modul 5. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.